Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Gerakan Pramuka. Saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Dawan Siregar. Di samping saya ada Maisyah Hasibuan, dan di sampingnya lagi ada Mardiatul Asifah Marbun, dan di sampingnya lagi ada Lasmarita Parapat. Kami akan memulai hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu struktur organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana sebagai kelanjutan dan pembahanan gerakan nasional dibentuk dengan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas pokok Gerakan Pramuka ialah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menambahkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional. Untuk dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Gerakan Pramuka menyusun dan menata organisasi Gerakan Pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai ke gugus depan. Jenjang organisasi. Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut. A. Anggota Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugus depan yang ada di wilayah desa atau kelurahan. B. Gugus depan dihimpun di dalam ranting yang meliputi suatu wilayah kecamatan. C. Ranting-ranting dihimpun di dalam cabang yang meliputi suatu wilayah daerah tingkat 2 terdiri atas kabupaten dan kota. D. Cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. E. Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugus depan di bawah pembinaan pusat. Struktur Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Kepenugasan. 1. Susunan pengurus MABI terdiri atas A. Seorang ketua, B. Seorang sekretaris, C. Seorang ketua harian, D. Beberapa orang anggota. 2. Pengurus diupayakan pria dan wanita dalam jumlah yang seimbang. 3. Jumlah wakil ketua MABI dan jumlah anggota MABI ditentukan oleh MABI masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan MABI-nya serta diupayakan seimbang antara pria dan wanita. 4. Ketua MABIGUS dipilih dari antara anggota MABIGUS yang ada. 5. Pada tingkat satuan karya ketua MABI dijabat oleh pejabat pada lembaga, instansi, departemen yang terkait. 6. Pada tingkat kuartir, ranting, cabang, dan daerah, ketua MABI dijabat oleh kepala wilayah atau kepala pemerintah setempat. 7. Pada tingkat nasional, ketua MABI dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. 8. Jabatan ketua harian disesuaikan dengan kebutuhan. 9. Wakil ketua, ketua harian, sekretaris MABI dipilih dari antara anggota MABI. 10. Dalam kepengurusan MABI dapat dibentuk bidang-bidang sesuai kebutuhan. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang mendukung pelaksanaan tugas Gerakan Pramuka dengan cara memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan Gerakan Pramuka. Majelis Pembimbing atau MABI Gerakan Pramuka berkedudukan di tingkat nasional disebut Majelis Pembimbing Nasional atau MABINAS. Di tingkat daerah disebut Majelis Pembimbing Daerah atau MABIDA, sedangkan di tingkat cabang disebut Majelis Pembimbing Cabang atau MABICAB. Di tingkat ranting disebut Majelis Pembimbing Ranting atau MABIRAN. Di tingkat gugus depan disebut Majelis Pembimbing Gugus Depan MABIGUS. Desa atau kelurahan disebut Majelis Pembimbing Desa atau MABISA, sedangkan satuan karya pramuka disebut Majelis Pembimbing Saka atau MABISAKA. Majelis Pembimbing Gugus Depan berasal dari unsur-unsur orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing gugus depan. Dalam Majelis Pembimbing ranting, cabang, daerah, dan nasional berasal dari tokoh-tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing masing-masing. 3. Tugas umum Majelis Pembimbing. 1. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok pelaksanaan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan tujuan A. Membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Membentuk sikap dan perilaku positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, dan emosional dan sosial. C. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap gugus depan, satuan karya, dan kuartir membentuk majelis pembimbing yang berunsur tokoh pemerintah dan masyarakat yang mampu memberikan bimbingan dan bantuan konsultasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. D. Kedudukan majelis pembimbing cukup strategi dalam memberikan kontribusinya kepada jajaran Gerakan Pramuka sehingga perlu diberdayakan secara optimal. B. Maksud dan tujuan majelis pembimbing. 1. Maksud dari petunjuk penyelenggaraan ini adalah memberikan suatu pedoman kepada GUDEP.
2. Tujuan penunjuk penyelenggaraan ini adalah agar semua majelis pembimbing dapat memahami tugas, fungsi, dan sehingga mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada GUDEP. 3. Pengertian. Pengertian Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan. C. Tugas pokok dan fungsi Majelis Pembimbing. Tugas pokok Majelis Pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisasi, material, finalis, dan konsultasi kepada GUDEP. Fungsi Majelis Pembimbing adalah memberikan bimbingan, bantuan, konsultasi kepada GUDEP satuan kuartil yang bersangkutan agar dapat 1. Memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. 2. Memecahkan masalah-masalah organisasi termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. 3. Memecahkan masalah-masalah material termasuk memperoleh fasilitas, dana, dan saran. 4. Menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 5. Menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan gerakan pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gugus depan. Gugus depan atau disingkat dengan GUDEP adalah suatu kesatuan organik terdepan di dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. GUDEP wilayah ini dapat dibentuk dalam berpangkalan atau bertempat di, yang pertama, lembaga pendidik, semisal sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, dan tempat lainnya. Yang kedua, kelurahan, desa, dan wilayah rukun warga atau disingkat dengan RW. Yang ketiga, itu instansi pemerintah dan swasta termasuk kompleks perumahan pegawainya. Dalam gugus depan, kita dapat berpangkalan di sebuah SMP, wajib menerima anggota sekalipun pramuka tersebut tidak bersekolah di SMP tersebut. Di samping gugus depan wilayah, terdapat gugus depan yang mengakomodasikan anggota pramuka berkebutuhan khusus yaitu GUDEP inklusif, yaitu gugusan depan biasa yang sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, dan perilaku sosial lainnya. Ditinjau dari kelengkapan satuannya, gugus depan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu GUDEP lengkap dan GUDEP tidak lengkap. Gugus lengkap merupakan GUDEP yang memiliki anggota dari semua golongan pramuka, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak hingga pramuka pendegah. Sehingga GUDEP lengkap akan memiliki satuan yang terdiri atas perindukan siaga. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.